Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini memang siang ya, tapi saya berada di bawah pohon yang rindang, jadi cuacanya tidak panas. Pada saat ini saya ingin menyampaikan suatu masalah tentang hal-hal tentang sesuai dengan judul ya, jangan ajari anak kita ngaji dulu. Ya mungkin sedikit kontroversial, tapi saya ingin menjelaskan begini. Saat ini sebagian besar kita itu berasumsi bahwa yang namanya ukuran soleh anak itu adalah kalau dia bisa ngaji, sehingga orang tua berfokus bagaimana caranya agar anak kita semuanya bisa ngaji gitu. Kalau sampai tidak ngaji, pertama malu, yang kedua ya kita anggap anak kita itu anak yang nggak soleh gitu. Nah, hal ini perlu kita cermati ya, menurut saya perlu dicermati karena begini, sebetulnya ukuran soleh seorang anak atau seorang anak itu berkarakter baik ataupun buruk itu ya saya yakin ya, yang saya yakin itu bukan ukuran dari didasarkan dari dia kemampuan dia itu bisa ngaji atau tidak. Jadi seorang anak yang soleh itu adalah tugas orang tua untuk mendidiknya dan membimbingnya sehingga anak itu menjadi soleh gitu. Dalam pengertian dia itu soleh, dalam pengertian dia itu bisa berpikir dan bersikap yang benar menurut ajaran Allah ya, ajaran Islam kalau menurut kita ya. Jadi mengaji itu adalah skill atau keterampilan seseorang itu bisa membaca sebuah huruf Arab, huruf hijaiyah, sehingga dia itu bisa membaca kitab ya, kitab itu Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu adalah sesuatu yang bagus, iya memang, dan itu sesuatu yang baik. Tapi itu bukan satu hal yang pokok tugas orang tua untuk bisa membimbing seorang anak menjadi anak yang soleh. Karena sebenarnya anak soleh itu, orang yang soleh itu perannya itu adalah ya dia itu soleh menurut Allah. Soleh dia itu bisa berbuat baik dan bersikap baik gitu. Berpikir dengan caranya benar dan berbuat dengan jalan yang benar. Ya bahasa umumnya itu sekarang itu berkarakter yang baik lah gitu ya. Pendidikan karakter lah, akhlak lah gitu. Jadi seorang soleh itu dia itu mengenal Allah dengan baik, dia itu mengenal dengan cara berpikir dia dengan benar, yang terutama dia juga berakhlak dan bersikap yang benar, yang baik, tidak berbohong, jujur, kemudian dia itu sportif, kemudian dia juga itu mengenal benar dan salah, bersikap dengan benar dan salah sesuai dengan kaidah-kaidah akhlak yang sudah diketahui oleh secara umum gitu. Jadi ini lebih ditekankan. Jadi membina karakter ini adalah lebih ditekankan untuk bisa membentuk anak yang soleh daripada hanya sekedar berkamuflase seolah-olah sudah mendidik anak yang soleh karena sudah diajari ngaji gitu. Karena begini, akhlak yang baik itu adalah merupakan tugas dan amanah Allah kepada orang tua untuk membimbing anaknya. Dan itu mutlak adalah tugas kita sebagai orang tua, ibu dan bapaknya gitu. Bukan orang lain, bukan guru kita ataupun bukan pada kiai kita, tetapi orang tua. Orang tua. Guru, ustadz ataupun kiai bisa ngajar mereka itu untuk belajar mengaji, tetapi itu adalah sekunder. Yang mutlak itu adalah mengajari akhlak, membentuk karakter Islam sehingga dia itu bisa berpikir dan berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu lebih utama gitu. Dan itu tidak pendek waktunya. Itu sepanjang pertumbuhan anak itu. Sepanjang dia masih kecil, dengan dicermati, dengan doa, dengan diamati, kemudian diluruskan apabila terjadi pembengkokan pada saat dia berbuat. Karena begini, anak itu sendiri juga punya mekanisme untuk, ya umumnya manusia lah, untuk mempertahankan diri apabila dia itu berbuat salah. Ada sebuah mekanisme yang dia itu kembangkan secara naluri. Salah satunya berbohong. Berbohong itu adalah mekanisme defense. Kalau dia berbuat salah, dia akan berbuat sesuatu kata-kata yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu setiap orang, setiap anak, bahkan orang dewasa pun juga ya. Nah ini tugas orang tua adalah untuk mencermati bagaimana pada saat ini anak ini sedang berbohong atau tidak. Pada saat anak sudah berbohong, maka dia tuh sebetulnya ada tumbuh benih ya. Benih yang sudah ada itu sedang tumbuh gitu loh.
Disitulah tugas orang tua pada saat yang tepat untuk segera memangkas benih itu agar tidak tumbuh gitu. Karena setiap anak punya potensi itu. Sebaik apapun anak pasti punya potensi untuk berbohong gitu. Sama seperti kita pun juga begitu. Tapi manakala kita biarkan dia itu berbohong karena pertama kita tidak peduli atau kedua kita tidak pernah amati, kita cukup puas dengan yang penting anak saya bisa ngaji, maka akhirnya dengan kondisi seperti itu tumbuhlah kebiasaan dia itu berbohong karena dianggap itu sebuah hal yang biasa. Benih yang tumbuh itu makin tinggi, makin kokoh, itu makin sulit untuk dibenahi. Maka disitulah yang harus dilakukan oleh orang tua untuk segera memangkas agar jangan sampai benih bohong itu tadi tumbuh gitu. Demikian jujur, sportif, kemudian berkata benar, kemudian apapun juga akhlak yang merupakan prinsip-prinsip dasar itu, menghormati orang lain, menghormati orang tua, dan terutama ini kalau khusus di dalam Islam itu akhlak yang paling tinggi itu adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah akhlak dari segala sumber akhlak ya. Itu tidak bisa kita laksanakan pada guru-guru ngaji kemudian diajari pada suatu kitab kemudian dibaca terus kemudian akhirnya menjadi lurus akhlaknya, tidak bisa. Itu adalah merupakan sebuah tugas yang besar dari orang tua untuk bisa melakukan pelurusannya. Dan kembali lagi, orang tua, bukan orang lain, bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang tua kita yang bertanggung jawab untuk bisa mendidik anak menjadi lurus gitu. Kalau anak kita akhlaknya jelek, ya orang tua bertanggung jawab karena memang tidak pernah memberikan sebuah pendidikan, pengamatan, pengawasan yang benar sehingga terbentuk akhlak yang baik gitu. Maka judul awal ya saya bilang tadi bahwa misalnya ya jangan ajari ngaji dulu, itu maksudnya adalah utamakan pendidikan karakter. Ngaji itu bisa dilakukan setelah dia agak dewasa, bisa mau SD kelas 4, kelas 5, kelas SMP atau SMA bahkan tidak masalah. Tetapi kalau membina akhlak karakter itu tidak bisa ditunda, bahkan sejak dari kecil hingga sampai dia itu tumbuh menjadi dewasa, orang tua terus harus mendampingi terus. Tanpa itu maka anak akan tumbuh menjadi liar tanpa karakter, walaupun bisa dikamuflase dengan simbol-simbol tadi ya, bisa ngaji, bisa hafal Quran, bisa hafal wirid segala macam gitu. Itu bisa, tetapi tidak akan pernah bisa membentuk karakter yang kokoh yang menjadi sebuah karakter dasar dari akhlak Islam itu sendiri, akhlakul karimah, tidak bisa. Anda bisa mengajari anak untuk ngaji dengan membaca Iqra itu dalam tempo sebulan kalau anak dia itu cerdas, baca tuntas. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengajari anak itu untuk bisa menjadi jujur hanya dalam tempo 1 bulan dengan disuruh membaca sebuah kitab tentang bagaimana menjadi jujur. Tidak bisa. Tugas orang tua untuk mencermati perkembangan anak dari mulai kecil hingga dewasa agar tetap dia berada di dalam koridor jujur. Demikian juga akhlak yang lain. Tauhid, amati agar dia tidak menyimpang di dalam masalah berpikirnya, dalam bersikapnya, bermotivasinya, kecuali hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan, mungkin barangkali itu sedikit ulasan yang kita padatkan tentang bagaimana kita harus memprioritaskan tentang memberikan pendidikan yang berkaitan dengan akhlak kepada anak, melebihi daripada keterampilan atau skill-skill yang kemudian dikonotasikan seolah-olah itu adalah simbol dari kesolehan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan. Silahkan dukung channel kami, like, subscribe, dan komen. Salam dari desa, selamat berhati. Assalamualaikum.